Bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, saat pagi hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur artinya adalah kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mempermuliakan namanya, mempermuliakan Allah karena segala perbuatan ajaib yang dilakukannya dalam kehidupan kita. Itulah mengucap syukur. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Nah, kita dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan yang baik, kita mudah untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu mudah untuk dilakukan. Tapi, kalau dalam keadaan baik, mengucap syukur itu mudah untuk dilupakan juga. Sebenarnya mudah untuk dilakukan, tapi mudah untuk dilupakan ketika keadaan kita baik. Contohnya ya, di dalam Lukas pasal 17, di situ ada kisah mengenai 10 orang kusta. Nah, 10 orang kusta ini datang kepada Tuhan, kepada Yesus memohon supaya mereka ini disembuhkan. Mereka akhirnya disembuhkan oleh Yesus dalam perjalanan mereka, ya. Tapi hanya ada satu orang yang datang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur. Ya, sehingga Yesus di ayat yang ke-17 dan 18 berkata ya, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang lainnya itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya. Jadi yang kembali hanya satu. Dari 10 orang itu yang 9 melupakan kebaikan Tuhan dengan mudahnya. Ya. Jadi kalau di dalam Mazmur 103 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan sampai ketika kita ini dalam keadaan yang baik, diberkati, kita ini lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, keadaan yang nyaman seringkali membuat kita itu lupa akan Tuhan. Ya, tapi marilah kalau saat ini Bapak Ibu mengalami keadaan yang baik, diberkati, sehat, ya, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena semuanya itu berasal daripada Tuhan. Ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu berkata seperti ini, lah hidup saya ini lagi biasa-biasa aja, ya nggak dalam keadaan susah, ya nggak dalam keadaan diberkati, ya biasa-biasa aja lah gitu loh. Mungkin Bapak Ibu berkata seperti itu, ya. Tapi ada satu hal yang pasti, ya, di dalam Alkitab mengajar kita bahwa ada satu hal yang bisa kita senantiasa mengucap syukur, yaitu dalam hal kemenangan atau keselamatan yang Tuhan berikan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 ya, dikatakan mengucap syukurlah karena kemenangan, karena keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena itu ya, setiap awal bulan kan kita ada perjamuan suci. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan bahwa perjamuan suci, cawan darah dari Yesus itu disebut dengan cawan pengucapan syukur. Ya. Cawan pengucapan syukur. Jadi ada pengucapan syukur karena paling tidak satu hal ini. Satu hal sederhana tapi hal yang besar ini. Ya, bahwa karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Kita harus senantiasa mengucap syukur. Setiap hari kita harus ingat bahwa kita ini adalah umat-umat ketebusan yang layak untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Nah, selain mengucap syukur saat keadaan kita ini baik, ya, Alkitab juga mengajarkan di dalam Mazmur 50 ayat 14 dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban. Kita diminta untuk mempersembahkan syukur sebagai korban. Korban itu berarti tidak enak ya, ada sesuatu yang kita korbankan, ada sesuatu yang kita
keluarkan ya, untuk kita berikan di saat kita ini sebenarnya mungkin tidak mau. Itu artinya korban ya. Nah, kapan disebut korban syukur? Yaitu saat kita ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan yang tidak baik ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ya, kita ingat bersama-sama di situ ada kisah Paulus dan Silas ya. Mereka ini mengalami penderitaan ketika memberitakan Injil. Mereka ditangkap, kemudian mereka itu didera ya, dimasukkan ke dalam penjara dalam keadaan kaki terpasung. Ya. Mereka ini tentu badannya, tubuhnya ini dalam keadaan tidak enak, dan mereka ini menanti hukuman ya. Tentu saja mereka ini dalam keadaan yang cemas, pasti ada rasa kecemasan, ketakutan ya. Tapi di dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan ya, ayat yang ke-25 dikatakan bahwa pada tengah malam mereka ini menyanyikan puji-pujian kepada Allah, menaikkan syukur, korban syukur kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, ada mujizat ya, ada terjadi gempa bumi sampai akhirnya semua belenggu-belenggu, pintu-pintu terlepas, terbuka. Nah, jadi di saat kita dalam keadaan yang tidak enak, mungkin ada masalah, ada tekanan yang membelenggu kehidupan kita ya, kita ayo coba mengucap syukur. Di dalam pengucapan syukur ada kuasa. Di dalam pengucapan syukur ada mujizat ya. Kemudian mungkin kita tidak dalam keadaan baik, dalam keadaan sakit misalnya ya. Tapi di dalam Amsal 17 ayat 22 ini ayat yang populer sekali, dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira ya. Ada ucapan syukur dari hati kita. Itu adalah obat. Itu adalah langkah ya. Langkah untuk kita itu mengangkat iman kita. Jadi ucapan syukur itu adalah langkah pertama untuk kita itu mengangkat iman kita tinggi-tinggi. Membuka pintu supaya Tuhan bisa mendatangkan mujizat. Ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu saat ini ada yang dalam keadaan duka cita. Mungkin ada anggota keluarga yang baru saja meninggal ya, atau ditinggalkan, mengalami duka cita, kehilangan sesuatu ya. Di dalam Ayub 1 ayat 21 ya, Ayub setelah dia kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya ya, dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub belajar untuk mengucap syukur. Kalau kita dalam keadaan duka cita, belajar untuk mengucap syukur ya. Atau mungkin juga saat ini Bapak Ibu ada yang dalam keadaan khawatir ya. Khawatir itu biasanya terjadi karena kita ini memiliki suatu kebutuhan ya. Ada suatu kebutuhan dalam kehidupan kita. Entah itu masalah ekonomi, pekerjaan, keluarga, mungkin yang anak muda itu mengenai masalah jodoh ya, mengenai masalah pelayanan. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir ya. Tapi di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur ya. Kita naikkan doa-doa kita bukan dengan keluhan, tapi dengan ucapan syukur ya. Jadi mengucap syukur ini adalah salah satu hal yang sederhana dalam iman kekristenan kita ya Bapak Ibu. Tapi ya, meskipun hal yang sederhana tapi memiliki kuasa yang besar di dalamnya. Karena itu saya ajak kita bersama-sama pada sepanjang hari ini kita belajar untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami.
Kami ingat akan karya keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami ingat Tuhan akan segala kebaikan-Mu, akan segala pertolongan-Mu, akan segala mujizat-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau mengangkat iman percaya kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut. Tapi kami mau bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memimpin setiap langkah kehidupan kami dan sudah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.